Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu, bapak, sahabat percikan iman yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kabarnya? Ibu sehat? Luar biasa. Allah. Tak acan sarapan. Upami henteu eta sarapan teh tak acan beres. Jadi alhamdulillah. Pak, kumaha kabarna sarehat, Pak? Alhamdulillah ya. Biiznillah, dengan izin Allah, pada hari ini, waktu ini kita dipertemukan kembali, Bu ya, dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan semakin bertambah hari, bertambah usia kita, juga bertambah nilai kebaikan kita, bertambah ilmu kita, ya. Dan tentu saja seperti biasa sebelum nanti guru kita Al-Ustadz Aam memberikan materi inti kepada kita, diadakan terlebih dahulu kajian pembuka. Ibu, bapak, sahabat percikan iman, hari ini saya akan menyampaikan, kalau kemarin pesan cinta dari Rasul, nah sekarang mah pesan cinta dari Allah, ya. Berkaitan dengan hal ini, kita kan umat Islam itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Saya ingin bertanya kepada ibu dan bapak, ibadah yang paling nikmat kira-kira apa, Pak, Bu? Sok jujur we atuh da terang, da katingali di tukang ge tos kikieuan tah. Anu dipali ditu katingali gitu tah. Jadi muncul orang Sunda mah pelor, Bu. Naon, Bu, pelor teh? Neper molor. Jadi ibu upami si bapak nyarande nunutan tong digebahkeun karunya. Karena itu teh dia lagi ibadah. Ya. Contoh ketika kita saum, Bu, kan bangun nih jam 3 sahur. Udah beres sahur, kemudian sholat subuh. Udah beres sholat subuh, tadarus Quran, sayat, 2 ayat, 3 ayat, beres. Nungguan terbit matahari, golepak peureum nya, Bu. Gugah jam 8. Tos gugah sholat duha, beres sholat duha, menjelang duhur, aya keneh waktu ka duhur 2 jam deui, peureum deui. Beres duhur ngaos 2 ayat, Pak. Aya keneh waktu ka asar 2 jam deui, peureum deui. Masak mah engke we rek deukeut ka waktu magrib, peureum deui wae. Ceuk ibu teh ong adan, eueuh geuning teu karaos waktos teh nya atuh dasare wae. Jadi ibadah yang paling indah, ibadah yang paling nikmat yaitu tidur. Tetapi ibu, bapak, sahabat percikan iman, di balik makna tidur ada misteri yang harus kita resapi. Ada misteri, ada hal yang harus kita pelajari. Nah, Ustadz menikah reung, kudu aya misteri-misteri gitu tah. Nah, hari ini saya akan mengajak coba yang bawa Quran dibuka surat Az-Zumar, Bu ya. Az-Zumar ayat 42. Az-Zumar surat ke 39 ya. Ya, ke 39, Pak. Kalau di Mu'asir itu di halaman 458 ya, tapi kalau di sini ayatnya ayat 42. Ayat 42. Ini pesan cinta dari Allah ya, Bu ya, kepada umatnya berkaitan dengan istirahat kita yang disebut dengan tidur. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfasa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsikul lati qadha 'alaiha mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma.
Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Kata Allah, Allahu yatawaffa anfasa hina mautiha. Allah lah yang memegang nyawa seseorang mautiha pada saat kematiannya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan nyawa yang belum mati ketika ia tidur. Jadi di sini siapa yang memegang ruh kita itu, Bu? Allah. Jadi semua ruh yang sudah ditentukan kematiannya oleh Allah dipegang. Dan orang yang belum mati ketika dia lagi tertidur. Ari tidur teh maut atau napi henteu, Bu? Cius. Pak, ari tidur teh maut teu? Kalau kita lihat dari tafsir Jalalain, itu menjelaskan ketika kita tidur, yang diangkat oleh Allah itu ruh alam sadar kita. Jadi nu ngabedakeun nu maot sareng nu tidur teh, Bu, socana peureum, tidak bisa bicara tetapi napas bisa terlihat. Tak nyebunya upami nu bobo mah kan napasna masih keneh katinggal. Ceuk si ibu teh, si bapak maot teh nya gitu. Dicabak teh dadana teh, oh aya keneh napas keneh. Ibu ke sami, bapak ke sami, si mama itu teh maot teh nya. Nah, bapak aya pertanyaan gitu, geus sare 2 jam teh hudang-hudang gitu. Nah itu, Bu, di sini Allah menegaskan, akulah yang memegang ruh, ya, orang yang sudah ditentukan kematiannya dan orang yang belum mati ketika dia lagi tidur. Kemudian kata Allah di ayat selanjutnya, fayum sikullati qada 'alaiha mauta. Dan Allah menahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya. Wa yursilul ukhra, sampai waktu wa yursilu ukhra, orang yang telah ditetapkan kematiannya dan melepaskan nyawa ruh yang lain. Jadi, Bu, ketika mati itu ada yang dilepaskan kembali, ada juga yang ditahan. Kalau yang ditahan berarti meninggal, Bu. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan doa mau tidur. Ku abi dites tah bapak sareng ibu ketika mau tidur doana nu kumaha, nu pendek nu panjang. Nu pendek. Nah, Bu, kemudian kata Allah ila ajali musamman, sampai batas waktu yang ditentukan. Tidur, Bu, ada yang dikembalikan lagi ruhnya, berarti kategorinya kesimpulannya meninggal. Ada juga yang dilepaskan kembali. Ketika tidur teh bapak teh gugah deui weh. Nah, oleh Allah itu dilepaskan ila ajali musamman, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Nah, ada kalimat ila ajali musamman itu batas waktu yang ditentukan, berarti di sini kita semua itu akan mati. Bu, sieun teh nguping maut? Hebat. Pak, sieun teh nguping maut? Sieun. Sieun. Kadang orang teh sadarnya innalillahi tah dengikeun tah saha nu maut. Karek kamari jeung orang ngobrol geus maot. Padahal orang teh tanpa disadari orangnya bakal gitu, Bu. Kemudian di ayat terakhirnya kata Allah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Kata Allah, penekanan ayat ini yaitu pada peristiwa itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, Bu. Jadi ini teh kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Allah menahan ruh seseorang, Allah melepaskan ruh seseorang. Bisa jadi dalam kondisi kita lagi tertidur, bisa juga dalam kondisi apapun. Ternyata pesan penitikan tekanan dari Allah ini yaitu yatafakkarun. Ini pesan bagi orang-orang yang berpikir, Bu. Jadi kalau kita berpikir akan pesan cinta dari Allah ini sangat dalam, Bu. Jadi Allah lah yang memegang ruh seseorang, ya. Ada ruh itu yang Allah tahan, kemudian ada juga yang Allah itu lepaskan kembali. Makanya, Bu, ketika kita mau tidur, kita kan dalam Islam diajarkan ya, Bu, ya, etika mau tidur yang baik. 1, kita berwudu. Bu, sok wudu tara? Jujur, so ditingali ku abi. Sok wudu tara?
Bu, tingalikeun si bapaknya. Pak, upami bade bobo sok wudu tara. Sakap. Si bapak payun, anu di payun mas semangat, anu di tukang mas harieunun sigana Bu. Jadi sok berdoa, kemudian berwudu, setelah berwudu kemudian apa Pak Bu? Ya, kalau memungkinkan kita sholat ya. Kemudian membersihkan tempat tidur kita. Ketika setelah selesai itu, ketika kita mau setelah membereskan tempat tidur, kita mau tidur, kita merenung Bu. Pak, merenung. Hari tadi kira-kira saya banyak kebaikannya atau keburukannya. Jadi kerja baktinya banyak. Jadi gini Bu, tidur bisa menjadi nilai ibadah ya. Kalau niat kita itu lurus. Karena kan tidur itu istirahat. Ya, istirahat untuk menyemangatkan tubuh kita yang tadinya lelah, lemas. Makanya Bu, tidur itu bisa jadi nilai ibadah terbaik, bisa juga menjadi mengundang keburukan. Bapak jam 7 tos bobo, ari mama, kan bapak teh bade tahajud. Kedah bobo ti ayeuna mah engke gugah jam 3 teh pres. Kebaikan bukan Bu? Kebaikan. Ketika meninggal surga, balasannya surga. Karena apa? Karena ada visi yang mau dilakukan, yaitu sholat tahajud. Beda kadarnya. Bapak jam 8 tos bobo, ari mama. Kan jam 1 engke bade nyokel janela bumi batur. Kira-kira itu kebaikan bukan Bu? Bukan. Nah itu Bu, tidur itu bisa menjadi nilai ibadah ya. Karena kita kan mengembalikan tenaga kita dengan proses tidur itu. Ketika kita sudah fit, kita bangun untuk Allah dan hidup pun untuk Allah. Makanya ketika kita tahu ayat ini, coba ku ibu ditafakuran. Oh ternyata ya ketika kita tidur teh itu teh bagian dari kematian. Maka wajar Bu, di surat Al-Kahfi Allah menyampaikan bahwa bagi orang yang banyak beribadah, kemudian tidurnya itu menjadi landasan ibadah, maka Allah akan memberikan surga Firdaus bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Kemudian di surat yang lain Allah pernah menyampaikan kalau orang yang beriman ketika dia meninggal, dia soleh, maka dia akan berkata kepada para malaikat, kodimuni, segerakan aku, segerakan aku. Nah ini Bu, menjadi landasan bagi kita bahwa sesungguhnya tidur itu bagian dari kematian. Ya syukur-syukur ya Bu ya, ketika kita tertidur Allah kembalikan lagi ruh kita. Tapi kalau seandainya tidak dikembalikan, ditahan, tabade kumaha. Seurnya punya kejadian ketika orang tertidur tidak bisa bangun lagi. Nah sekarang saya akan bertanya, satu tadi kan sok wudu tara, nu kadua ibu suka berdoa tuh kan? Kayak apa doanya Bu ketika mau tidur? Pak pendek. Pak, naon doa na bade bobo teh? Cing. Bismika. Allahumma ahya, aku hidup, wa amut, dan aku mati. Sakitu? Ari doa bangun tidurna naon Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan dan yang mematikan, wa ilaihin nusur, dan hanya kepadalah kami kembalikan. Di situ ada kalimat hidup dan mati. Bu, saya ingin sampaikan ada doa dari diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi ieu mah rada panjang. Terang, aya nu terang teu? Allahumma Rabbi wa do'atu zanbi wa bika arfa'uhu in ansakta nafsi farhamha wa in arsaltahu fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka solihin. Terang, anu terang teu? Ieu teh hartosna Bu, tong panjang-panjang. Kan
ari tadi mah simpel. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Toh sakitu, ieu mah doana teh Bu indah. Tapi kedah dihayati ku ibu. Bismika Robbi wado'tu zanbi wabika arfa'uhu. Tadinya aya nu terang. Bismika Robbi, dengan namamu ya Allah. Wado'tu zanbi, aku baringkan tubuhku. Jadi dibaringkan, bukan pada bobo, ari bobo tatih berbaring. Berbaring. Kemudian wabika arfa'uhu, dan aku angkat tubuhku. Aku angkat jiwaku. Kan berarti nuju bobo teh kan ruh orang teh diangkat nyebunya. Kemudian in amsakta nafsi, kalau seandainya engkau tahan ruhku ya Allah, farhamha, sayangilah. Jadi itu Bu permintaan kita ketika ibu mau tidur, ya Allah, aku baringkan tubuhku, aku angkat ruhku, dan seandainya apabila engkau tahan ruhku, apa Bu tahan di sini? Mautnya Bunya, ibu teh maut dah. Atau bapak teh maut pas bobo teh. Ada doa farhamha, sayangilah aku. Wa in arsal taha, dan apabila engkau lepaskan ruhku, jadi dilepaskan deh ibu. Tadi makan in amsakta nafsa, ditahan ya ruh kita teh. Apabila engkau matikan ya Allah, farhamha, sayangilah aku. Jadi ketika ibu tidur, maut, farhamha, disayangku Allah teh Bu. Jadi maut kita itu sebagai pintu pembuka menuju surga. Wa in arsal taha, apabila engkau kembalikan ruhku, fadha, maka lindungilah aku. Ya Bu ya, lindungilah aku. Bima tahfadu bihi, sebagaimana engkau melindungi ya Allah ibadakas solihin, hamba-hambamu yang soleh. Kabayang tuh Bu? Kabayang nu di tukang masih keneh naon sih gitu kita. Pak kabayang Pak? Doa ini teh doa Bu yang paling disebut pendek tidak, disebut panjang juga tidak. Jadi kalau doa ini korelasinya klop Bu sama ayat yang tadi. Jadi doa mau tidur ini pas. Jadi kita memohon kepada Allah dengan kalimat, ya Allah aku baringkan tubuhku, aku angkat rohku. Kalau seandainya engkau tahan ruhku, sayangilah aku Bu. Ibu hayang disayangku Allah tuh. Tamatakna upami bade bobo kedah doa eta. Hari tadi makan simple, eta makan murang kali TK. Nyebunya kan ibu mah kajiana sering, pangawasana sering, sigana tos katamul da doa ieu. Cuman 3 baris Bu. Jadi saya sampaikan mudah-mudahan ibu bapak bisa menghafal doa mau tidur ini. Ini hadisnya sahih dari Bukhari ya, berkaitan doa mau tidur. Wa in arsal tahu, akan tetapi bila engkau lepaskan ruhku Bu, ku Allah teh dilepaskeun deui ta ibu teh ya. Fahfadha, maka lindungilah aku, bima tahfadu bihi, sebagaimana engkau menjaga bi ibadah kasolihin, hamba-hambamu yang soleh. Jadi ketika ibu diberikan usia, ruh masih ada di jasad ibu, berarti kita memohon kepada Allah supaya hidup kita dibimbing, dijaga seperti Allah menjaga orang-orang yang soleh. Ibu hoyong teh dijaga, usaha. Upami ku si bapak, Pak hoyong dijaga ke Allah, hoyongnya. Tah gitu Pak. Jadi berkaitan dengan kematian. Jadi mati itu sesuatu yang harus kita hadapi, bukan sesuatu yang harus kita singkirkan. Karena suatu saat kematian itu pasti akan datang kepada kita. Tetapi bagi seorang mukmin, kematian itu adalah gerbang utama bertemu dengan Robnya. Oleh karena itu persiapkan dari sekarang Bu ya. Karena kan orang mukmin itu setiap kegiatannya itu mengandung ibadah. Pada tidur, ibadah. Tadi teh ya Bu ya, asal tidurnya jelas. Bapak jam sakieu terus bobo bade tahajud jelas. Tapi lamun bade nyokel jendela batur mata eta mah dipertanyakan ya Bu ya, eta mah mungkin mengundang kemurkaan Allah. Nah itu Ibu Bapak,
sahabat percikan iman, korelasi di surat Az-Zumar. Jadi yang memegang kendali itu semua adalah Allah. Ketika kita tidur, indikasinya kita itu lagi mati ya Bu ya, maut gitu ta. Jadi kalau bisa ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, orang lain menangis Bu. Jadi ketika kita lahir kan orang lain tersenyum, ibu borojol, orang lain kan tersenyum, alhamdulillah, gening salamet, lungsur langsar. Nah, ketika kita meninggalkan alam dunia ini, mudah-mudahan orang lain menangis dengan kepergian kita. Hiasi Bu hidup ini dengan kebaikan. Jangan hiraukan orang berkata A, B, C, mangga telangkung. Yang penting kita melakukan kebaikan, ya. Pokoknya nama terus melakukan kebaikan, hiasi hidup ini dengan kebaikan. Karena pertanyaannya, apa yang akan kita tinggalkan setelah kita meninggal? Apakah nilai kebaikan atau nilai keburukan? Ibu biasa beraktivitas di masjid. Suatu saat orang pasti akan mengenang, nyanya teu aya si ibu ieu mah masjid teh sepi. Teu aya si ibu ieu mah masjid teh kalotor. Ya, teu aya si ibu ieu mah masjid teh teu kaurus. Kalau bisa kenanglah kebaikan itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita banyak keburukan, orang lain akan ya mungkin bisa disebut senang. Alhamdulillah teu aya si ibu ieu mah teu garandeng. Kan si ibu ieu mah hewirnya tahu Bu, hewir. Riweuh gitu. Mun rek pengajian teh riweuh we loba nu tinggaleuna loba. Jadi ibu teh greget gitu tah. Da lamun teu aya undang-undang hayang nyekek da. Kesabaran ibu kan diuji gitu tah. Nah itu Bu ya. Jadi hiasilah hidup ini dengan kebaikan. Jangan hiraukan orang berkata A, B, C, silahkan. Yang penting kita menghiasi dengan kebaikan. Ini juga sama untuk Bapak ya. Pokoknya kita harus menanamkan kebaikan supaya ketika kita pergi orang mengenang kebaikan kita, bukan keburukannya. Nah, meskipun pada intinya gini Bu, kebaikan yang kita lakukan kadang-kadang sirna dengan satu kesalahan. Bapak teh bager ka ibu teh, bager, dermawan. Pak hoyong ieu sok meser mah. Tetapi teu pira si bapak pedah tos ibak, anukna baseuh disimpen dina kasur, ku ibu teh kan dicarekan. Dasar lalaki cek ibu teh kan. Padahal kesalahan mah eta. Karena bikin ka dapur terus we norowela. Nah, artinya Pak tong juga ibu-ibu. Asli cenah Bu, asli. Si bapak teh darmawan, bager Bu, ibu hoyong naon di pasihan. Bapak mama teh hoyong ka mall cek si ibu teh nya. Tah cekap 5 juta jig balanya ka itu dugi ka magrib cek si bapak. Bager Bu si bapak teh, tapi dengan kesalahan satu kali si bapak pada nyimpen anuk baseuh, ku ibu dicarekanna bikin kalak-lak dasar. Ada si bapak teh mikirnya, nyawa anuk teh baseuh, tuh poekeun lintun anak kasur. Nah itu Bu, intinya Bu, kenanglah yang baik ya ku si bapak teh, supaya si bapak teh meuni teh aya si mamah mah meuni leungiteun nah kitu. Ulah dugikeun teh aya si mamah teh meuni atoh yes. Mama bade ka mana? Bade ka bumi wargi Pak, sabar dinten sadinten mangga tilu dinten oge cik. Berarti si bapak teh atoheun Bu tah. Nah itu Bu ya, kembali lagi kepada ayat yang tadi. Saya berpesan mudah-mudahan ibu dan bapak doana ditambah atuh la bismika Allahumma ahya wa amut tungkulnya. Ya. Tadi doa yang tadi Pak biar lebih klop dengan ayat yang tadi surat Az-Zumar ayat 42. Ya Bu ya. Bismika, balikan dia lah sebelum ditutup ya. Bismika cok sasarangan. Bismika Robbi wado'tu zanbi wabika arfa'uhu in amsak tanapsi farhamha wa in arsal tahu fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas solihin. Mudah-mudahan sing hafal engke tepang sareng abdi dites ya, pendek pokoknya mah ya Bu ya, pendek. Pokoknya mah doa mau tidur, kecuali lamun ibu sareng bapak mau bobo-bobo pek wae eta mah. Ya. Karena doa ini teh indah Pak. Ya Allah, aku baringkan tubuhku, aku angkat ruhku, apabila engkau tahan ruhku, maka farhamha, kasihanilah aku. Wa in arsaltaha, dan apabila engkau lepaskan ruhku kembali, ya, fahfadha, lindungilah aku.
Bima tahfadu bihi, sebagaimana engkau melindungi bi ibadah kasolihin, hamba-hambamu yang soleh. Dilindungi Bu, karena kita termasuk orang-orang yang soleh ya. Ibu bapak sahabat percikan iman, alhamdulillah awal sampai akhir saya sampaikan terkait pertemuan kali ini, yaitu tentang tidur sebagai ibadah yang dirindukan ya Bu ya. Tidur teh ibadah yang dirindukan atuh. Dah kita teh irahnya beres pengawasan itu tunduh dah. Gitu ya. Itu tadi dirindukan ya. Karena kita tidak bisa lari dari yang namanya tidur. Mudah-mudahan ibu, bapak tidurnya kita menjadi ibadah ya. Ngalenyapna kita menjadi ibadah ya. Kan aya tuh katingali anu ngalenyap. Katingali kalau bagian ngalenyap anu nyender katingali. Tapi keuneut diantepkeun we da nikmat sigana. Karena dengan tidur itu kan kalau kita berdoa Bu kepada Allah, tidur kita akan lebih indah, akan lebih terjaga daripada ibu tengah doa bobo pas ngimpen di udag-udag gogog kan ripuh. Pas gugah teh, alah, kok mau untung Pak digugah ngimpena di udag-udag gogog kumaha lamun ngimpena si bapak nikah deui kan riuh. Pas gugah teh amok-amokan, ari bapak, naon ari mama, ari bapak bieu ka mana? Bapak mah beberes. Oh ngimpen beureunya, naon kitu? Mamah ngimpen bapak nikah deui tah. Ya bukan kesek itu tah. Mudah-mudahan kita terjaga dari hal itu ya. Terima kasih ibu bapak yang sudah hadir di sini. Semoga pertemuan ini menjadi menjadi bertambahnya ilmu kita ya Bu ya. Dan terus bertambah, mudah-mudahan ibu dan bapak bisa istiqomah untuk bisa hadir di majelis percikan iman di Arjasari ini. Terima kasih, ditutup dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.